Pada suatu hari, pemukim ilegal berhasil menerobos masuk ke makam tersebut. Mereka berusaha membongkar isi makam, namun setiap kali dibongkar makam itu selalu ada ular yang entah datang dari mana. Singkat cerita, pemukim Zionis meminta arkeolog untuk mengidentifikasikan makam tersebut. Hasil dari penelitian mereka terhadap makam tersebut sangat mengejutkan. Bagaimana kisah selanjutnya? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Beliau dikaruniai memiliki wajah yang sangat tampan, dengan mujizat dapat menafsirkan mimpi dan memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Ada suatu riwayat yang menyebutkan bahwa makam Nabi Yusuf berada di dalam sungai Nil. Sebagai seorang nabi, ia dianugerahi jabatan penting di kerajaan Mesir, dan selama beliau menjabat, Nabi Yusuf telah berlaku bijaksana dan menjalankan pekerjaan itu dengan sangat amanah. Nah, setelah semuanya telah berjalan baik, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi rindu untuk bertemu dengan Allah. Dalam sebuah riwayat, Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah nabi pertama yang berdoa meminta kematian kepada Allah. Dan doanya ini tercantum di dalam Al-Quran. Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan, dan telah mengajarkan kepadaku tafsir mimpi. Wahai pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Al-Quran Surah Yusuf ayat 101. Dirasa sudah dekat, beliau memanggil beberapa orang dari kaumnya untuk diberikan wasiat. Isi dari wasiat itu adalah supaya kaum Bani Israel selalu membawa jasad Nabi Allah Yusuf alaihissalam apabila kaum Bani Israel keluar dari Mesir. Sahabat risalah Nabi yang dirahmati Allah, berikut adalah sejarah singkat mengapa Nabi Yusuf meninggalnya di Mesir, padahal beliau adalah orang Palestina. Nabi Yusuf lahir di Palestina karena dengki saudara-saudaranya menjebak Yusuf masuk ke dalam sebuah sumur. 3 hari setelahnya, Nabi Yusuf ditemukan oleh rombongan musafir. Singkat cerita, Nabi Yusuf dibawa ke Mesir bersama rombongan musafir tersebut. Kemudian dijual sebagai budak dan dibeli oleh seorang pejabat kerajaan yang bernama Potifar. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berada di Mesir, Allah takdirkan beliau menempati posisi penting di kerajaan. Tak lama setelah itu, seluruh kaum Bani Israel dipindahkan dari Palestina ke Mesir. Dan begitu bijaksananya Nabi Yusuf, beliau memilih untuk memperlakukan kaum Bani Israel dengan baik di Mesir, yang sebenarnya mereka telah membuang Yusuf ke sumur beberapa tahun yang lalu. Padahal bisa saja ketika itu Nabi Yusuf balas dendam. Tak hanya diberikan ketampanan, Nabi Yusuf juga berhati sangat mulia. Begitulah indahnya akhlak para Nabi Allah bersama seluruh kaum Bani Israel tinggal di Mesir. Sampai ketika Nabi Yusuf menginjak umur 120 tahun, beliau meninggal dunia. Ada seorang ulama dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa saat Nabi Yusuf wafat, jenazahnya dimasukkan ke dalam sebuah tabut atau peti yang terbuat dari bahan batu marmer. Kemudian orang-orang Bani Israel memakamkannya di tengah-tengah sungai Nil. Alasannya kenapa Nabi Yusuf tidak dimakamkan di tanah seperti nabi-nabi yang lainnya adalah karena ketika itu kabilah-kabilah pada masa itu saling berebut untuk membawa jasad manusia paling mulia di negeri Mesir saat itu agar dibawa ke daerah mereka masing-masing. Setelah perdebatan panjang, akhirnya tak satu pun kabilah yang pantas membawa jasad Nabi Yusuf. Makanya mereka memutuskan untuk memakamkannya di tengah-tengah sungai Nil. Raja Mesir atau Firaun di zaman Nabi Yusuf tidaklah zalim. Raja Mesir yang menjabat saat itu diketahui beriman kepada Allah. Namun beberapa ratus tahun kemudian, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Raja Mesir yang menjabat bersikap zalim. Bahkan dia mengaku Tuhan yang wajib disembah oleh rakyatnya. Menurut pendapat para sejarawan, nama Raja Mesir atau Firaun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam adalah Al-Walid bin Mushab bin Ar-Ru'ayyan, yang berasal dari Bani Amalat, atau dengan nama lain, dia disebut sebagai Ramses II. Sejauh ini nama Ramses II sering diidentifikasikan sebagai Firaun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah wujud Firaun terkuat dan terkejam sepanjang sejarah. Ramses II berkuasa selama 66 tahun. Ini menjadikannya Firaun yang paling lama berkuasa di Mesir. Nabi Musa berhasil menyelamatkan kaumnya, yaitu Bani Israel, yang terkepung oleh pasukan Firaun Ramses II. Ketika itu Nabi Musa membawa kaumnya untuk hijrah keluar dari Mesir menuju Palestina. Tatkala rombongan Nabi Musa bersama Bani Israel berjalan menuju Baitul Maqdis, Palestina, rombongan mereka selalu tersesat dan tak sampai ke negeri yang mereka tuju. Bahkan mereka tidak bisa menemukan jalan untuk sampai ke sana. Akhirnya, ada seseorang dari rombongan ini memberitahu Nabi Musa alaihi salam tentang wasiat Nabi Yusuf. Bahwasanya sebelum Nabi Yusuf wafat, beliau meminta kepada orang-orang Bani Israel, berjanji untuk membawa jasad beliau kemanapun kaum Bani Israel ini pergi. Ketika itu memang terjadi perpindahan seluruh kaum Bani Israel untuk pindah ke Baitul Maqdis meninggalkan Mesir.
Setelah itu Nabi Musa pun tersadar bahwasanya penyebab dari mereka selalu tersesat adalah karena mereka tidak membawa jasad Nabi Yusuf bersama mereka. Lalu Nabi Musa mulai bertanya kepada kaum Bani Israel tentang di manakah makam Nabi Yusuf alaihissalam. Namun, karena Nabi Yusuf telah meninggal puluhan atau ratusan tahun yang lalu, dan generasi dari Bani Israel ini telah berganti dari zaman ke zaman, akhirnya saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Mengapa mereka ngotot ingin membongkar makam Nabi Yusuf? Apa yang mereka cari sebenarnya? Menurut beberapa sumber dari para sejarawan, saat ini Israel sedang mencari dua benda kuno jasad Nabi Yusuf bin Ya'qub dan tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Keduanya mereka percayai akan membawa keberkahan. Itulah alasan mengapa bangsa Israel ingin menguasai Palestina. Ternyata hanya ingin membongkar makam Nabi Yusuf alaihissalam dan mencari tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Di daerah Nablus, Palestina, sering terjadi bentrokan antara Yahudi dan kaum muslimin. Di sana ada daerah yang bernama Yusufi. Di daerah ini ada sebuah makam tua yang selalu diperebutkan antara kedua belah pihak. Israel selalu berupaya merebut makam tersebut dan mereka ingin membongkarnya. Israel dan Yahudinya percaya bahwa itulah makam Nabi Yusuf bin Ya'qub yang mereka anggap Yusuf adalah nabinya bangsa Yahudi. Namun penduduk muslim di sana meyakini hal yang berbeda. Makam tua yang ada di daerah Nablus itu bukanlah makam Nabi Yusuf bin Ya'qub, tapi makam seorang ulama Palestina yang terkenal, yaitu Syekh Yusuf Duwaikat. Di antara kedua belah pihak ada miskomunikasi tentang siapa sebenarnya tokoh yang dimakamkan di sana. Situs makam ini menjadi sumber ketegangan di antara kedua belah pihak. Mereka saling berebut makam itu. Pada suatu hari pemukim ilegal berhasil menerobos masuk ke makam tersebut. Mereka berusaha membongkar isi makam, namun setiap kali dibongkar makam itu selalu ada ular yang entah datang dari mana. Singkat cerita, pemukim Zionis meminta arkeolog untuk mengidentifikasikan makam tersebut. Hasil dari penelitian mereka terhadap makam tersebut bahwa itu bukanlah makam kuno yang berusia ribuan tahun, tapi hanya makam tua yang usianya baru ratusan tahun saja. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa makam tersebut bukanlah makam Nabi Yusuf bin Ya'qub, melainkan makam Yusuf yang lain. Hanya ada kesamaan nama saja. Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa pemukim Zionis ngotot untuk membongkar makam Nabi Yusuf? Apa yang mereka cari sebenarnya? Menurut beberapa sumber dari sejarawan, saat ini Israel sedang mencari dua benda kuno, yaitu jasad Nabi Yusuf bin Ya'qub dan tabut perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Kedua benda kuno itu mereka percayai akan membawa keberkahan terhadap ras mereka Yahudi Zionis. Atas dasar alasan tersebutlah yang pada akhirnya bangsa Israel ingin menguasai dunia. Dengan tujuan akhir, setelah mereka berhasil menguasai dunia, yaitu dengan mendirikan New World Order. Lalu mereka akan berhasil membangun kuil suci ketiga. Dan konon kuil yang akan mereka bangun ini adalah kuil yang nantinya dipersiapkan untuk menyambut kedatangan juru selamat mereka, yang kaum muslimin menyebutnya sebagai Dajjal. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf jika terdapat kata-kata dan fakta yang keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Dan segala bentuk kebenaran itu berasal dari Allah semata. Sampai ketemu kembali di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya.